Ternyata di ujung pandang yang Persebaya tidak pernah bikin menang di sana, sejarah di sana. Palembang draw lah. Kita pukul PSM 2-0. Dia sewor itu. Masuk lewat pintu samping, suruh buka pintu samping. Penonton sampai di pinggir garis. Iya. Pada saat itu. Masuk dari pinggir garis. Kita masuk sama mobil di sentel ban. Sampai di bench pemain. Jadi kita nggak kamar ganti, di bench pemain. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Fahamsa. Nah, sore ini saya bertamu di rumah gelandang juara ini. Salah satu anggota skuad Persebaya juara 8788, Om Yongki Kastanya. Selamat sore Om. Sore. Ya. Bagaimana kabarnya Om? Kabar sehat-sehat. Ya. Nah ini Om Yongki ini kan Nyong Ambon ini kan salah satu pemain Persebaya yang berasal dari tanah Maluku. Lah Om, ngomong sebelum di Persebaya ini Om, dulu waktu di Ambon itu ini latihan sendiri atau ikut klub sebenarnya? Awal mulanya sih sejak SD itu saya sudah main bola. Kemudian menginjak kaki di SMP, saya berlatih sendiri. Kemudian kebetulan di depan rumah ada stadion Mandala Remaja. Ya saya ngasah di sana, berlatih di sana. Kemudian ada salah satu pemilik klub, kebetulan orang tua daripada Rocky Putrai, Pak almarhum Pak Tos Putirai, beliaulah yang mengambil saya untuk bergabung di Pus Paragam pada saat itu. Pada tahun itu ya, 78 kalau nggak salah. 79 ya. Usia saya ya, saya masih SMP itu. SMP. Proses latihan yang dijalaninya Om? Kalau di Ambon rata-rata itu berlatih itu hanya ya belum ada latihan yang secara teratur seperti saat ini ya. Dulu tuh kan hanya kita lari di jalan, sepatu catch, kemudian kita di lapangan ya kita tendang-tendang bola. Ini tetap pembina-pembina ini juga hanya melihat ya apa. Tapi tetap dilatih apa sih bermain gelandang, apa sih bermain striker, back itu belum dilatih secara baik karena memang belum ada sekolah seperti sekarang ya mungkin ya. Apalagi di Ambon. Gitu. Jadi dari klub itu akhirnya masuk ke PSA Ambon itu? Ya, saya diambil di PSA, saya masih SMP kelas 3. Istimewa ini. Ya, SMP kelas 3, saya dipanggil untuk gabung di PSA untuk menghadapi Asia Bab yang lagi ke Ambon pada saat itu, rencana ke Ambon pada saat itu. Tahun 78 akhir ya, kalau saya tidak keliru, 879 awal ya. Lah, itu. Pertandingan lawan Asabab itu yang menjadi pintu pembuka Om Yongki akhirnya pergi ke Surabaya itu. Betul, karena di sana saya di PSA itu juga saya kan bukan main seorang gelandang, saya bermain di winger di kanan luar ya, sayap kanan. Mungkin pada saat itu Asabab sendiri dalam ini para senior yang di Asabab itu ada almarhum Pak Waskito dan teman-teman itu mungkin lihat saya punya potensi untuk bisa lebih maju. Mau lebih maju mungkin tidak di Ambon, harus ke Jawa kan begitu. Tapi saya tidak langsung mengiyakan karena saya waktu itu bertamu di hotel mereka. Saya tidak mengiyakan, saya hanya ya, ada masukan. Saya senang berkunjung ke teman-teman yang punya pengalaman bermain bola jauh lebih ini. Kita bisa lihat apa masukan ke kita kan gitu. Kenapa kok tidak langsung itu berarti sebelumnya Pak Waskito ya ngasih ini ya, ayo ikut ke Surabaya gitu. Ya, tapi kenapa enggak langsung karena saya harus selesaikan studi dulu kan, saya harus ujian dulu SMP, selesaikan SMP biar nanti SMA saya lanjutkan di Surabaya kan nggak ada persoalan. Nah, saya selesaikan dulu, kemudian saya ke Surabaya,
Ke Surabaya pun ya saya berlatih sendiri, belum ikut klub pada waktu itu. Oh. Saya masih berlatih seminggu 2 minggu tuh masih dari sawahan tuh saya lari pabrik coklat ke pasar tembok itu puter jalan tidar balik lagi ke sawahan. Jadi seperti itu latihan saya, hanya lari pagi. Ya masih seperti dulu lah cara berlatih. Baru setelah itu terus masuk ke Asabab. Setelah itu baru saya ke Ashabab. Ashabab itu langsung saat itu juga langsung harus masuk mes. Saya diambil masuk mes karena pada waktu itu ada salah satu pembina juga yang bawa Ashabab ke Ambon, Pak Salim Bahasoan, itu almarhum itu ya dia menjadi referensi juga karena dia kan pengurus Ashabab. Bawaan ini bagus, mungkin masukkan ke Pak Barben, sehingga karena masuk di Ashabab langsung ke mes itu kan nggak sembarangan. Ya. Hanya pilihan-pilihan kan gitu yang bisa ditampung di sana. Kalau masuk di situ harus jadi kan gitu. Ya. Gitu. Lah, Om Yongki ini kan menarik nih. Ashabab ini kan secara identitas, secara apapun lah ya, Ashabab ini lebih dekat sebagai klubnya orang-orang karena Arab ya, komunitas Arab di sana, orang Islam ya. Nah, Om Yongki datang dari Ambon, Nyong Ambon, Nasrani lah. Ini klub apa ya? Toleransinya sangat tinggi berarti. Lah, ketika Om Yongki datang sendiri itu waktu awal ngelihatnya gimana, Om? Dan proses adaptasinya? Awal mula masuk ke sana tuh kan kita tahu sendirilah kalau daerah Ampel itu kan kanan kiri ini kan semua langgar. Ya. Jam 3 subuh, jam 6 tuh maghrib itu kan ini saya tuh kadang-kadang berpikir, apa saya pas ya di sini? Kan gitu. Pernah hati. Tapi satu tekad di hati saya bahwa Ashabab ini adalah klub yang baik di Surabaya dalam membina pemain. Itu satu. Yang saya lihat, kalau saya mau maju saya harus di sini. Itu aja di hati saya. Kemudian kebetulan di sana juga Arab Ambon itu kan banyak. Yang dia bicara dan dialeknya seperti orang Ambon. Banyak teman-teman wasit itu kan ada Bung Kadir, Al-Hamid itu kan orang-orang Arab Ambon semua, banyak yang ada di kampung Arab sana di Ampel itu. Jadi kalau mereka berbicara tuh kadang kita kayak kita di daerah juga ya. Ada Arab Palu, ada Arab Ambon, banyak ini. Jadi saya tidak merasa jauh lah. Saya merasa bahwa saya ada di daerah yang pas, meskipun secara iman kita mungkin berbeda, kan gitu. Cara ini adaptasinya dengan teman-teman saya harus bisa adaptasi. Saya harus bisa menyesuaikan diri saya sama keadaan yang ada di situ. Karena saya ini kan yang datang, saya harus menyesuaikan diri. Oh, teman-teman di sini jam segini mereka sholat, ada asar, ada subuh, ada segala macam. Saya harus menyesuaikan itu. Karena ketika mereka bersembayang, saya harus bisa lihat apa mereka ada sembayang. Saya harus bagaimana menempatkan diri yang pas. Supaya teman-teman itu juga bisa toleransi saya harus tunjukkan itu. Dan teman-teman juga sangat menghormati sangat respect sama saya. Artinya mereka sangat juga menghormati saya di sana. Bahkan saya pernah di Ashabab juga ditunjuk sebagai kapten di kompetisi internal di Persebaya Divisi Utama dan juara waktu itu. Jadi saya pernah untuk seorang anak tuh seorang Nasrani yang ditunjuk sebagai kapten itu kan saya merasa mereka sangat menghormati saya, terutama Pak Barmen ya masih memberikan kepercayaan. Om, ketika bulan puasa seperti sekarang ini bulan puasa ini kan ini secara komunitas, secara kampungnya juga ini kan pasti puasa semuanya lah. Om Yongki sendiri gimana? Di bulan puasa itu selalu yang menjadi bingung saya setiap tahun, karena disitulah saya harus bisa beradaptasi. Cari makan susah, kalau siang hari mau beli jajan roti aja susah, tutup semua. Jadi semua pada buka tuh ketika jam 4, setengah 5 sore. Baru rame di daerah Ampel itu. Tapi saya menyesuaikan aja. Ya kadang siang nggak bisa makan, ya minum air putih saja, ya istirahat lagi, nasi nggak masuk. Ya saya mau makan, saya harus tunggu karena catering yang menyiapkan makanan buat kita hanya menyiapkan pada saat buka dan pada saat subuh nanti. Jadi Om Yongki ikut puasa ya? Ikut. Ya saya harus ikut adaptasi. Kalau saya tidak, ya saya tidur sudah. Apa saya mau lakukan? Saya tidur aja sudah. Tapi teman-teman, saya senang teman-teman di Ashabab itu juga sangat ini sama saya. Jadi mereka juga menghormati saya menghormati mereka. Ketika mereka punya hari yang besar, hari ibadah, saya juga bisa menyesuaikan, hormati. Itu yang mereka nilai positif ke saya itu. Hal-hal kayak begitu. Nah Om, dari Ashabab ini akhirnya masuk ke Persebaya itu ya? Tahun 80 saya di Persebaya. 80. Berarti baru 1 tahun di Ashabab langsung masuk? Langsung ya, saya sudah diambil di Persebaya. Istimewa sekali. Saya sudah dipanggil. Ya itu kan semua kan dari kompetisi. Kompetisi kita bisa tunjukkan permainan, kita bisa ini sehingga
kita bisa direkrut di Persebaya. Dan saya juga mesti tunjukkan ke mereka bahwa memang saya layak dipanggil. Bukan hanya sekedar karena ada Pak Barmen di sana, ada ini di sana, dan itu kan terbukti. Artinya saya bisa tunjukkan itu, saya bisa bertahan di Persebaya cukup lama. Dan musim 83 itu ya yang Persebaya nomor 3 itu. Ya, 83-84 saya sudah bermain di pertama kali main di Senayan. 83-84 itu kompetisi divisi utama ya. 6 besar itu waktu itu kita main di sana. Kita ada di peringkat ketiga. Ya. Pada waktu itu. Habis itu perjalanannya terus di Persebaya. Terus di Persebaya terus sudah itu. Setiap kompetisi kita siap untuk dipanggil untuk ada turnamen di mana, kan banyak turnamen itu. Ya. Kita diberangkatkan, kemudian ada persiapan buat divisi utama, ya TC terus, ditambah sehari itu kita TC terus. Nanti kalau mau masuk kompetisi 2 minggu kita udah masuk di Hotel Cendana atau Hotel Tanjung, itu tempat nginapnya Persebaya dulu tuh. Hotel Cendana, Hotel Tanjung, nginap kita di situ berbulan-bulan tuh. Selama kompetisi selesai baru kita pergi dari situ. Jadi itu yang kita alami selama di Persebaya. Tapi ada satu musim ya Om yang nggak ada di Persebaya sebelum Persebaya juara musim 87-88 itu ada satu musim yang ya, teman-teman dari Asabab nggak ada di 85-86 kalau tidak salah, itu mayoritas pemainnya kalau nggak salah Suranaga. Itu sebenarnya Om Yongki dipanggil ya? Dipanggil. Pak Barben nggak kirim pemain. Jadi saya, almarhum Fuad Al-Katiri, Sasono Handito kiper, sama kalau nggak salah 4 sama Hasan Magrobi almarhum. Kalau nggak salah kita berempat yang dipanggil. Tapi Pak Barben dah izinkan kita gabung di Persebaya pada saat itu. Karena mungkin pengurus mungkin ada salah ini ya, karena mayoritasnya hampir semua dari Suryanaga ya. Suryanaga, Pak Barben nggak mau kirim pemain, ya sudah. Kita terpaksa nunggu hasilnya mereka. Sambil berdoa harap-harap cemas karena Persebaya ternyata main di 6 kecil. Ya. Waktu itu sehingga munculnya Putu Yasa. Kiper Putu Yasa munculnya di sana. Itu. Nah, kita cuma berdoa, hanya bisa berdoa semoga Persebaya bisa bertahan di divisi utama. Dan ternyata bertahan. Kompetisi berikutnya 86-87 pelatihnya Mas Rusdi almarhum sama Bodro almarhum, Pak Subodro. Kita gabung lagi. Jadi dipanggil baru kita ikut lagi. Langsung runner up itu ya? Langsung runner up, tapi saya tidak main di final, Mas. Karena saya sakit. Oh. Jadi begini ceritanya, ketika kita di Hotel Cendana besok mau main sama PSM menentukan, saya tuh udah panas tinggi, jadi saya tuh kecapean. Pertandingan tuh hampir sekali, saya nggak pernah nggak main terus. Saya kecapean, liver tuh sudah melebar. Jam 1 lah Pak Barmen datang ke Hotel Cendana, kemudian Pak Dr. Eli Yahya itu, saya dipanggil, saya di kamar hotel, saya dipanggil. Orang laporkan ke Yongki panas tinggi. Panggilkan saya turun ke restoran awal tempat makan. Pak Barben tanya, saya sudah tinggal lesu begini aja duduk. Yong, apa? Panas. Sudah tahu saya, kamu main. Kamu nggak bisa ngomong, aku panas kamu. Buat saya sakit sih. Saya tidak mau tahu main. Pak Dokter Eli bilang, jangan Yong, bisa mati anak orang ini. Itu yang pas lawan PSM menentukan buat ke Senayan. Nggak, saya pokoknya aku nggak mau tahu main Yong. Nggak apa-apa, nggak mati, nggak. Pak Barmen. Beliau pembina saya sangat menghormati beliau. Sebaik kamu, kalau Pak mau begitu saya main. Sama saya minta Dokter Eli tolong suntik saya. Tolongkan panas saya. Main. Habis main saya langsung keblak. Waduh. Kita lolos. Ke Senayan itu ya? 1-0 kalau nggak salah. 1-0. Kalau nggak salah 1-0 apa 1-1. Pokoknya kita lolos. Pas Dora lolos mereka ke Jakarta, saya ke Budi Mulya. Sekarang Siloam ya. Iya. Nah, jadi teman-teman main ke Senayan ini masuk ke rumah sakit ini. Saya di Siloam. Malamnya setelah saya pulang, saya di mes. Malamnya saya telepon Pak Kuncoro, asistennya. Pak Purnomo Kasidi, wali kota. Langsung saya dijemput di Ampel. Saya dibawa ke masuk rumah sakit. Ngamar saya seminggu ngamar saya nonton aja anak-anak main. Sampai dengan final lawan PSIS. PSIS saya diajak, karena saya sudah enak. Saya diajak nonton. Ternyata kalah kan, 0-0. Sudahlah. Cuma saya bilang buat teman-teman, juara tunggu saya ini.
Iya, akhirnya kan musim berikutnya juara. Akhirnya juara. 87 88 dan Meskipun ada insiden ya. Meskipun ada insiden yang ada secara apa hukum olahraga itu kan kurang sportif ya. Kira-kira kayak begitu. Tapi untung lagi bahwa Persebaya bisa menunjukkan kelas bahwa Persebaya juara. Ya. Kalau waktu itu kita tidak juara, habis lah, habis sepak bola gajah. Pemain bisa-bisa kalau pulang sampai di Juanda dilempar telur bus. Kira-kira gitu. Itu Om yang menarik itu kan dari skuad juara itu dan musim sebelumnya sebenarnya kan gelandang 4-nya Persebaya ini unik ini. Pakai 2 gelandang bertahan. Mainnya 4-4-2. Ada 4 gelandang. 1 stopper. Iya, 2 pemain di gelandang bertahan. Ada 1 playmaker Budi Yohanes, tapi mainnya di samping. Satunya Aris Sayangkit ya. Nah, ini gimana bangun chemistry-nya berempat ini? Nah, kita ini kan berempat ini kan sudah saling mengisi satu sama lain kan. Masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Masing-masing tentunya kan ada kekurangan juga. Ya, karena Aris punya kelebihan, dia punya fisik bagus, naik turun bagus. Bodi juga sama, punya kepandaiannya dalam memberikan bola-bola terupas segala macam tuh kan. Bodi punya keahlian itu, dalam melindungi bola dia bagus. Heli juga punya keistimewaan. Mungkin saya juga punya kelebihan lain di tempat lain. Jadi itu yang kita jadikan satu sehingga di lini tengah Persebaya pada saat itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi ketika saya bergerak kemana itu udah tahu nih siapa yang harus ganti. Kita nggak pakai ngomong lagi sudah saling mengisi ya. Ada Muharram overlap naik ke atas, siapa yang ganti itu sudah tahu. Jadi Muharram nggak perlu repot lagi, dia sudah tahu pasti ada yang ganti saya. Ya kira-kira kayak begitu. Ketika Subangkit keluar menyerang sudah ada yang ganti. Ya. Jadi sudah satu sama lain sudah sangat paham pada saat itu. Dan sebelum pertandingan diskusinya? Ya diskusinya ya maju di papan. Maju ke depan ini ya? Pak Misbah tinggal lihat sama Pak Kusman Hadi, tinggal nonton begini aja, lihat anak-anak diskusi. Oh saya mau jadi gini. Nanti kalau wis mari dah, ngomong sama Pak Misbah, wis mari dah, ya wis bicaranya kan kewapaan sekali. Yeah. Orangnya itu kan waduh sangat-sangat ini sekali. Pak Misbah itu. Nah, Om, habis juara musim 87-88. Kalau juara ini kan biasanya kan dapat bonus besar, dapat hadiah-hadiah lah. Ya. Sekuat pasti dipertahankan untuk musim berikutnya. Nah, di musim 88 itu, setelah juara itu, nggak ada Om Jongki di Persebaya. Dari para pengusaha ada janji-janji manis juga. Tapi janji-janji manis itu kan akhirnya kan tidak terrealisasi. Tapi kita sebagai pemain kita tidak pernah menuntut. Kita tidak pernah menuntut. Buat saya saat itu untuk bawa Persebaya juara itu satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Mana dulu kita dimasuk di Jawa Pos aja kita udah senang. Oh iya. Dipuji-puji orang, beda sama sekarang. Situasi kan berbeda pada saat itu. Lah Om, kan itu kan habis itu nggak ada di Persebaya. Tahu munculnya di BPD Jateng. Ya, pada saat apa yang itu, terjadi? 88 setelah kita juara beberapa bulan kemudian itu saya sudah tanpa saya tahu saya sudah di over ke BPD Jateng tanpa ada pemberitahuan, tanpa menanyakan dulu apakah kamu mau apa enggak. Padahal hati ini masih mau tetap di Persebaya. Karena saya harus mempertahankan piala yang kita dapat ini di musim 89-90 kalau nggak salah. Ternyata ya saya tahu-tahu, sudah Jong, kamu sudah di sana, suratmu sudah loh. Kotanya saya, cuma karena saya menghormati beliau pembina saya, Pak Barmen ya. Berarti ini yang nego ini asbab dengan BPD Jateng. Iya, tanpa saya tahu. Saya tidak tahu menang. Saya sama Aris tidak tahu menang. Apa kita dapat apa? Hanya kita tahu mungkin beliau punya pikiran, Yongki di sana, Yongki bekerja. Tapi kan situasi lingkungan itu kan berbeda ya. Berbeda. Itu berdua sama Aris Sayangkit ya ke BPD Pada tahun-tahun segitu, umur segitu kan kita main bola masih lagi-lagi. Seneng-senengnya lagi strong-strongnya nih. Maksudnya kan tidak di BPD Jatim, di PDAM Surabaya kan bisa kalau memang. Buktinya Heli bisa di sana, Sainal bisa di sana, Muharram bisa di sana, kenapa Yongki tidak? Iya. Gitu. Jadi itu yang saya lihat. Dan saya sudah dioper ke sana, sudah tidak apa-apa, saya tetap menghormati beliau, saya ikuti. Ternyata kan saya tidak kerasan. Akhirnya dipanggil balik juga saya ke Asbab ya. Asbab ASGS. Ya. Di 91 saya.
main di 90 Galatama iya. bersama Asabab. Waktu itu kan ada piala apa namanya tuh Bang Suma ya, kalau nggak salah dulu ada. Yang pas kita main sama Karamayuda 3 berlian, main sama Pelita Jaya. Waktu itu kan Asabab bagus juga tuh. Kan mereka nggak sampai bisa ini kan Asabab kan gitu. Nah dari Asabab ini akhirnya mengakhirinya di Persebaya lagi. Di Persebaya lagi di 9394. Ya, perserikatan terakhir. Perserikatan terakhir, pemain yang senior tuh sebenarnya dipanggil tuh ada 4 atau 5 kalau nggak salah, termasuk Putu, Muharam juga. Tapi akhirnya tinggal 3, saya, Heli, Subangkit. Yang bermain saya sama Heli terus sampai dengan kompetisi selesai. Subangkit nggak pernah. Berarti itu pemain yang boleh dibilang pemain tua, yang karena yang lainnya kan muda-muda kan. Winedi. Sempat diragukan sama masyarakat. Apa masih bisa Tayongke itu kan gitu. Kan saya kan ikut itu pemberitaan. Saya bilang ya buat Heli kita jawabannya cuma satu, Hel. Prestasi kok. Ketika kita bisa jawab itu, keraguan masyarakat itu akan hilang. Dan ternyata terbukti ketika kita main di ujung pandang putaran pertama, main Persebaya harus away. Nah, ini kan berbahaya. Dengan tim yang squadnya tuh Widedi Prowito, Agus Ida, di situ cuma ada saya, Heli dan Subangkit yang senior. Bagaimana kita bisa membimbing anak-anak muda-muda? Saya sudah 36 waktu itu. Heli mungkin sekitar mau 37 tuh Heli. Di usia segitu kita harus membimbing mereka yang muda-muda. Saat itu ternyata di ujung pandang yang Persebaya tidak pernah bikin menang di sana, sejarah di sana. Palembang draw lah. Kita pukul PSM 2-0. Itu Bahar Muharam CS itu, yang sekarang anaknya tuh, yang anaknya lagi Bahar Muharam, ada Ansar Rasak, dan teman-teman. Itu yang Persebaya pakai kaos kuning biru. Iya ini kan, ini unik ini Persebaya pakai. Persebaya tuh juga unik. Biasanya tuh datang ke stadion berhenti di depan pintu VIP. Pak Agil almarhum nggak mau, dia sewor itu, masuk lewat pintu samping, suruh buka pintu samping, penonton sampai di pinggir garis. Iya. Pada saat itu. Masuk dari pinggir garis. Kita masuk sama mobil di sentel ban sampai di bench pemain. Jadi kita nggak kamar ganti, di bench pemain. Hebatnya Pak Agil, cybernya Pak Agil. Kuning biru teriak penonton, pakai dukun. Persebaya pakai dukun. Karena mindsetnya orang Makassar Persebaya hijau. Ini ternyata kuning yang datang. Hijau putih kan gitu. Ternyata kuning biru, pakai dukun. Padahal dukun kita menurut Pak Agil itulah anak yatim piatu. Karena kita sebelum berangkat itu kan kita ada ke panti asuhan. Panti asuhan. Pak Agil punya jawaban, dukun kita adalah doa-doa anak yatim piatu. Sehingga kita bisa menang sama mereka 2-0. Pulang kan kita disambut kayak orang juara. Padahal masih putaran pertama, main pertama. Disitulah penonton meledak di Tambak Sari. Tambak Sari. Karena kita sampai Persiba Balikpapan, budak penuh penonton. Dan 1-0 saya cetak juga waktu itu. Nah saya termasuk di putaran itu, saya termasuk seumur 6 gol saya di putaran. Itu berarti musim terakhir yang indah. Ya, kira-kira mengakhiri karir dengan bagus di Persebaya. Artinya meskipun kita ada di peringkat ketiga pada saat itu, tapi menurut saya sudah bagus. Iya. Lah, Om ada titik bahwa Om Yongki ini sebenarnya pernah dipanggil tim nasional, tapi kenapa nggak berangkatin? Nggak, saya waktu itu pas ada 23 tahun juga di Pati kan gitu. Ada Persebaya main 23 juga main di Pati. Terus teman-teman tuh ini, dong enggak, aku di Persebaya. Lebih memilih Persebaya daripada tim nasional? Ya sudah nggak ada masalah. Nah Om, setelah break ini apa aktivitasnya sekarang nih? Oh sekarang ya saya ya sampai melatih. Saya kan sejak 97 saya sudah melatih di keluar. Saya pernah ke Bualemo di Manggarai, Kabupaten Baru di Gorontalo. Kemudian saya pernah di Manggarai Barat, tempatnya Komodo itu, pernah melatih di sana. Kemudian saya kemarin di ND juara juga yang 2017 ya, 2015, 2017. Saya melatih di Flores, terus saya ada di Pro Elite Persebaya 2018, 2019 kalau nggak salah, 2020 ini kan sudah milih pemain di Pro Elite, tapi ada pandemi Februari kemarin, kemudian dia vakum sampai saat ini. Belum tahu ini ke depan seperti apa. Kemarin sempat ini ya, lisensi B saya penyetaraan kemarin sudah selesai sama Mas Agus ini juga.
Kita sama-sama di Batu. Veteran, jadi kita paling tidak APSI dalam hal ini yang mewakili kita teman-teman pelatih bisa memfasilitasi sehingga kita bisa, teman-teman yang punya lisensi nasional bisa kembali diakui paling tidak untuk melatih. Jadi kita sudah sebenarnya levelnya sudah sama sama mereka yang ambil ini lisensi ya, AFC karena itu. kebetulan saya sudah punya C AFC, saya punya B nasional. Nah makanya B-nya itu yang saya penyetaraan mungkin sama ini sama. Nah, kira-kira itu. Nah ini kawan-kawan obrolan bareng Om Yongki Kastanya. Mungkin ini bisa jadi pengobat rindu buat supporter Persebaya yang masa-masa Persebaya juara 8788 ini. Ya. Itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini. Kalau mau menikmati obrolan sepak bola, tetap di sini di Homa Bal-Balan. Terima kasih banyak Om Yongki. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Sip.